Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulaikha dan Ibu Evita, serta teman-teman semuanya, izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan materi mengenai implementasi dan pengelolaan kurikulum pada jalur pendidikan formal. Kelompok kami berjumlah 5 orang. Nah, diantaranya ada Hanifah Alia Rahma, Priscilia Priyanka, Raka Anindya, Yoga Dwi Firmansah, dan saya sendiri Zulfiana Hurin-In. Materi yang akan kami sampaikan yaitu ada definisi implementasi kurikulum, tahapan implementasi kurikulum, faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum, prinsip implementasi kurikulum, unsur implementasi kurikulum, pengelolaan kurikulum, komponen dalam rencana implementasi kurikulum, kendala dalam implementasi kurikulum, serta kebijakan kurikulum pada pendidikan formal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi implementasi kurikulum. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Nah, lebih lanjut lagi, dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Nah, dengan begitu dapat dikatakan implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan, serta dapat juga dikatakan sebagai praktik nyata dari kurikulum yang telah dikembangkan dan ditetapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan uji coba dengan pelaksanaan dan pengelolaan, selagi nantinya dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi dan realita yang ada di lapangan. Nah, serta melihat dari sisi peserta didik, baik itu dari perkembangan intelektualnya, fisiknya, serta kondisi emosionalnya. Nah, implementasi ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian langsung di lapangan yang nantinya digunakan sebagai validasi sistem kurikulum itu sendiri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pelaksanaan kurikulum. Secara garis besar, pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan implementasi. Tahap perencanaan ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Usaha ini mempertimbangkan metode, sarana dan prasarana pencapaian yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, besaran anggaran, personalia yang terlibat, dan sistem evaluasi, dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta situasi, kondisi, serta faktor internal dan eksternal. Dalam penetapan berbagai elemen yang akan digunakan dalam proses implementasi kurikulum, terdapat tahapan proses pembuatan keputusan yang meliputi 1. Identifikasi masalah yang akan dihadapi, 2. Pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran, dan waktu. Yang ketiga, evaluasi setiap alternatif tersebut. Dan yang keempat, penentuan alternatif yang paling baik. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan implementasi. Tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan, dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Jenis kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada. Pelaksanaan pembelajaran merupakan contoh dari tahap implementasi. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi implementasi. Evaluasi merupakan tahapan kegiatan pokok selanjutnya dalam tahapan implementasi kurikulum. Tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan dengan sebagai fungsi kontrol, yaitu apakah pelaksanaan kurikulum telah sesuai dengan rencana, dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua, yaitu untuk melihat hasil akhir yang akan dicapai. Hasil ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum menurut Hamalik dipengaruhi oleh 3 faktor.
yaitu yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga yaitu karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pelaksanaan kurikulum. Secara garis besar, pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan implementasi. Tahap perencanaan ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Usaha ini mempertimbangkan metode, sarana dan prasarana pencapaian yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, besaran anggaran, personalia yang terlibat, dan sistem evaluasi, dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta situasi, kondisi, serta faktor internal dan eksternal. Dalam penetapan berbagai elemen yang akan digunakan dalam proses implementasi kurikulum, terdapat tahapan proses pembuatan keputusan yang meliputi 1. Identifikasi masalah yang akan dihadapi, 2. Pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran, dan waktu. Yang ketiga, evaluasi setiap alternatif tersebut. Dan yang keempat, penentuan alternatif yang paling baik. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan implementasi. Tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan, dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Jenis kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada. Pelaksanaan pembelajaran merupakan contoh dari tahap implementasi. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi implementasi. Evaluasi merupakan tahapan kegiatan pokok selanjutnya dalam tahapan implementasi kurikulum. Tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan dengan sebagai fungsi kontrol, yaitu apakah pelaksanaan kurikulum telah sesuai dengan rencana, dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua, yaitu untuk melihat hasil akhir yang akan dicapai. Hasil ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum menurut Hamalik dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga yaitu karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Dalam implementasi kurikulum terdapat beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan, yaitu
Yang pertama itu ada perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua itu berpusat pada anak. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Oleh karenanya, sangatlah penting keberadaan dari penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang ketiga itu ada pendekatan kemitraan. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Yang keempat itu ada kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiverifikasi berdasarkan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, serta bertaraf internasional. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur implementasi kurikulum. Dalam implementasi kurikulum, terdapat berbagai unsur-unsur terkait sebagai berikut. Yang pertama itu ada pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar nasional disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disamakan dengan masing-masing daerah atau sekolah. Perwujudan keberagaman dalam pelaksanaan tertuang dalam pengembangan silabus dan skenario pembelajaran. Kedua itu ada bahasa pengantar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Jika diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam beberapa tahap awal pendidikan. Dalam penyampaiannya atau penyajian keterampilan tertentu, bahasa asing seperti Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Yang ketiga itu ada hari belajar. Jumlah hari belajar dalam satu tahun pelajaran adalah 204 sampai 240 hari. Jumlah minggu efektifnya adalah 84 sampai 40 hari dan pengaturan dilaksanakan dengan sistem semester. Pengaturan hari efektif diwujudkan dalam kalender pendidikan yang berlaku secara nasional. Yang keempat itu ada kegiatan kurikulum. Kegiatan kurikuler dikelompokkan menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan penguasaan kompetensi mata pelajaran, pembentukan karakter bangsa, dan peningkatan kecakapan hidup yang alokasi waktunya di luar secara tersendiri berdasarkan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang kelima itu ada tenaga kependidikan. Guru termasuk ke dalam tenaga kependidikan. Guru disyaratkan mempunyai kualifikasi dan kompetensi khusus untuk penunjang pencapaian kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Selain guru, di tenaga pendidikan ada kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, serta pengawasan dan pelayanan profesional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tiap satuan pendidikan. Selain itu ada pengawas yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan. Pengawas juga bertugas memberi pelayanan profesional kepada kepala sekolah dan guru, termasuk menyebarkan gagasan baru atau pelaksanaan pembelajaran yang bermutu secara efisien. Yang keenam itu ada sarana dan prasarana pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar, buku, dan alat pembelajaran yang disediakan pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Yang ketujuh itu ada remedial, pengayaan, dan percepatan belajar. Sekolah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Adapun peserta didik yang menuntaskan kompetensi lebih cepat dari waktu yang ditentukan dapat memperoleh program pengayaan serta dapat mengikuti program percepatan belajar. Yang ke-8 itu ada bimbingan dan konseling. Sekolah memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam konteks pengembangan kepribadian, sosial, karir, dan belajar lanjutan. Bimbingan dan konseling diberikan secara berkesinambungan oleh guru yang memenuhi syarat. Yang ke-9 itu ada pengembangan atau penyusunan silabus. Di berbagai daerah, sekolah
mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing, tetapi tetap berdasarkan pada standar kompetensi. Standar kompetensi dan silabus muatan lokal dapat disusun untuk melayani kebutuhan, potensi, kekhasan, dan keunggulan budaya lokal. Yang ke-10 itu ada pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum di sekolah dilakukan dengan memberdayakan seluruh unsur penyelenggara pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan, serta dunia usaha dan industri sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi untuk mewujudkan pencapaian standar kompetensi nasional. Yang ke-11 itu ada sekolah bertaraf internasional. Sekolah bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat internasional. Sekolah tersebut dapat menggunakan kurikulum nasional, internasional, ataupun gabungan antara kurikulum nasional dan internasional. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan kurikulum mempunyai pengertian yaitu suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya ada komponen-komponen rencana implementasi kurikulum. Yang pertama itu ada studi program baru, yaitu studi tentang baru ditempatkan pada level daerah dan diarahkan oleh sebuah perencanaan yang menjelaskan program baru tersebut untuk dilaksanakan pada level sekolah. Yang kedua, ada identifikasi sumber daya. Di sini, identifikasi sumber daya meliputi 3 area, yaitu ada buku, teks, dan bahan pengajaran, sumber daya manusia, dan sumber daya pendanaan atau biaya. Identifikasi tersebut tentunya berkaitan dengan kualitas ketersediaan sumber daya yang ada. Sebelum mengimplementasikan program baru di kelas, guru seharusnya diberi kesempatan untuk menguji bahan pengajaran dan membuat rekomendasi tentang kelayakan. Yang ketiga itu ada penetapan peran. Di sini deskripsi plan dapat membantu guru dalam meningkatkan implementasi tugas-tugasnya meskipun guru merupakan pelaksana sebuah program. Peran kepala sekolah, konsultan pengawas dalam mendukung guru tersebut adalah sama pentingnya. Yang keempat ada pengembangan profesional. Di sini orientasi program mengindikasikan dasar dari pengembangan profesional yang diperlukan untuk program yang berorientasi transmisi Selanjutnya yang kelima ada penjadwalan. Tujuan dari penjadwalan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan dan mengalokasikan waktu yang tepat untuk menyempurnakan tugas-tugas yang diperlukan. Yang keenam ada sistem komunikasi. Untuk guru, kesempatan komunikasi dengan pihak lain tentang program baru mengingatkan mereka bahwa tidak sendirian dalam implementasi tersebut dan berbagai masalah juga saran dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan pengembangan kurikulum. Yang ketujuh ada pelaksanaan monitoring. Monitoring di sini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan implementasi dengan menggunakannya untuk fasilitas dan mendukung upaya guru. Selanjutnya itu ada kendala dalam implementasi manajemen pendidikan. Terdapat berbagai masalah yang ada dalam implementasi manajemen pendidikan, yaitu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada bidang cakupan. Di sini bidang cakupan itu untuk menentukan pengembangan kurikulum dihadapkan pada sejumlah permasalahan, yaitu yang pertama ada pengorganisasian berbagai elemen dan hubungan antara elemen tersebut. Yang kedua, pesatnya perkembangan iptek. Yang ketiga ada penetapan prosedur tujuan. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Yang kedua dari 8 tadi itu ada relevansi atau kesesuaian, merupakan masalah hal yang cukup esensial dan harus mendapatkan perhatian dalam pengembangan kurikulum. Relevansi itu berkembang menurut kegunaan dan bermakna saat kurikulum bagi orang yang
orang atau masyarakat dan bangsa, bahkan bagi komunitas di dunia pada umumnya. Yang ketiga itu ada keseimbangan. Di sini keseimbangan itu merupakan beberapa variabel yang membentuk sebuah hubungan antara kurikulum dan keseimbangan pendidikan. Yang keempat itu ada integritas. Di sini integritas itu pengembang kurikulum harus peduli terhadap masalah pengintegritasan mata pelajaran, berarti memadukan, mengembangkan, dan menyatukan serta mendisiplinkan ilmu. Yang kelima ada sequence. Sequence di sini berarti susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum. Yang keenam ada kontinuitas, yaitu prinsip yang menyerupai dengan apa yang disebut spiral kurikulum, yaitu pengenalan konsep keterampilan dan pengetahuan secara berulang dalam permasalahan kontinuitas. Dibutuhkan tingkat keahlian yang tinggi dari perencanaan kurikulum, baik menyangkut pengetahuan terhadap materi ataupun pengetahuan tentang siswanya. Yang ketujuh itu ada artikulasi. Di sini sebagai pertautan antar kelompok, elemen atau unsur lintas tingkat sekolah, contohnya pada SD, SMA, SMK, PT, perguruan tinggi yang lepas dalam dimensi sequence seperti halnya kontinuitas. Yang terakhir yaitu yang ke-8 ada kemampuan transfer atau transferability. Segala hal yang diberikan sekolah pada hakikatnya merupakan proses pentransferan nilai. Maksudnya, apapun yang dipelajari sekolah harusnya dapat diaplikasikan di luar sekolah saat siswa sudah menamatkan pendidikannya. Selanjutnya ada kebijakan kurikulum pada jalur pendidikan formal. Menurut Kemendikbudristek memberikan 3 opsi pada satuan pendidikan untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan standar nasional pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks masing-masing satuannya. Pendidikan itu tersebut yang pertama ada menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, yang kedua menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga menggunakan kurikulum mereka. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang ketiga kurikulum tersebut. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga opsi tadi. Yang pertama ini ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini itu dibuat dengan tujuan agar bisa mempersiapkan siswa-siswi Indonesia nantinya itu akan memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta bisa menghadapi peradaban dunia. Dan kurikulum ini tuh pada dasarnya beda dari kurikulum sebelumnya yang telah terlaksana. Kayak misalnya dari adanya perubahan itu dari tingkat satuan pendidikan. Karena implementasi dari kurikulum ini itu mulai dilakukan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan. Dan kurikulum ini itu telah terlaksana mulai dari tahun ajaran 2013 sampai 2014. Kalau dari konsepnya sebagai kurikulum nasional, kurikulum ini itu memenuhi dari kedua dimensi. Yang pertama itu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran. Kemudian yang kedua, cara digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua nih, yang di sini ada kurikulum darurat. Kalau kurikulum darurat ini tuh merupakan rancangan kurikulum dengan menyederhanakan kurikulum nasional dan memperkirakan apakah bisa memenuhi hak pendidikan dalam situasi pandemi COVID saat ini, dan apakah dengan adanya penyederhanaan tersebut itu akan ada pengurangan kompetensi dasar bagi setiap mata pelajaran yang ada, ataukah malah membantu mata pelajaran tersebut. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan kebijakan kurikulum darurat ini itu dengan tujuan untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19 mulai dari jenjang PAUD hingga jenjang SMA. Dan ini itu terbukti di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 719 Peraturan 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, langkah ini itu diambil karena adanya keputusan pemerintah pusat juga untuk membuka kembali kegiatan pembelajaran di sekolah yang berada di zona kuning COVID-19.
Dan kurikulum ini tuh sebenarnya memang udah ditunggu-tunggu oleh para guru, kayak sebagai ada solusi nggak sih, kayak dari guru kan nyari nih solusi apa sih biar bisa kegiatan pembelajaran tuh terlaksana, jangan sampai terputus sehingga siswa-siswinya jadi lalai akan belajar. Kemudian yang terakhir, ini ada kurikulum merdeka. Adanya perubahan yang terakhir ini karena memang kondisi pandemi yang mengglobal tuh dampaknya ternyata sangat besar terhadap kualitas pendidikan di Indonesia secara khusus. Nah, karena itu dalam rangka mengatasi terjadinya kehilangan pembelajaran dan bisa mengakibatkan kegiatan pembelajaran juga nggak optimal di masa pandemi, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu menyiapkan kurikulum prototype yang lagi marak-maraknya sekarang dibahas nih. Dan kurikulum ini itu menjadi salah satu opsi yang bisa diterapkan sekolah dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kurikulum terbaru yang bernama kurikulum prototype ini atau kurikulum merdeka itu diatur di dalam keputusan Kemdikbudristek nomor 162 garing Menteri garing 2021 tentang sekolah penggerak. Karena kurikulum prototipe ini itu merupakan sebuah opsi, jadi sekolah itu boleh menerapkan ataupun tidak menerapkannya. Karena bagi sekolah yang nggak memakai kurikulum ini, ya dia bisa memilih opsi lain yang sudah ada tadi sebelumnya. Kayak kurikulum darurat atau kurikulum 2013 sebelumnya. Sebab dari tahun 2022 sampai 2024 nantinya mungkin dari ketiga opsi itu akan diberlakukan yang memang sudah berdasar pada undang-undang atau peraturan kementerian yang telah disebarluaskan. Dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka itu dikembangkan sebagai kerangka dari kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi yang esensial dan mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Karena itu ada karakteristiknya nih, karakteristik atau ciri-ciri dari kurikulum ini yang bisa mendukung pemulihan pembelajaran. Kayak misal mulai dari pembelajaran berbasis project untuk mengembangkan soft skill atau karakter, juga jati diri ya mungkin bisa dibilang, yang disesuaikan dengan pelajar Pancasila. Kemudian juga berfokus pada materi yang esensial sehingga waktunya tuh bisa dicukupkan pada pembelajaran yang lebih mendalam bagi kompetensi seperti literasi dan numerasi. Dan terakhir, cirinya itu lebih fleksibilitas bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, segitu saja materi dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.